Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia pendengar. Program Study Abroad Around the World hadir untuk Anda, dan kita akan ngobrol dengan pemuda-pemuda Indonesia yang kalau katanya bersatu nih, kata Presiden Soekarno dulu, bisa mengguncangkan ya. Kalau pemuda bersatu tuh mengguncangkan dunia, bahkan memindahkan gunung pun bisa ya nih para pemuda kalau bersatu. Dan penting juga untuk para pemuda Indonesia untuk tidak hanya bersatu tapi juga harus ya memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan, apalagi ilmu itu boleh didapat dari luar ya. Ini bisa menambah nih ya wawasan dan juga kekayaan intelektual ya yang didapat dari luar Indonesia, apalagi yang studi di luar negeri nih pendengar. Program Studi Abroad Around the World adalah program kolaborasi antara RRI Voice of Indonesia dan juga PPI Dunia. Dan kali ini narasumber saya ada Mbak Saras Alfiasari ini ya. Dan saat ini sedang studi di Melbourne University ya, Australia, dengan beasiswa LPDP. Dan kita sapa saja Mbak Saras. Halo Mbak Saras, apa kabar? Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mbak Saras sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini nggak ada jadwal kuliah hari ini ya? Sekarang udah selesai Kak proses perkuliahannya. Tinggal tugas akhir aja untuk semester ini. Oke, jadi tinggal menunggu tugas akhir ya. Wah, jadi bisa kita ganggu sebentar nih ya Mbak Sarasnya untuk ngobrol. Dan ini saya mau spill dulu nih pendengar tentang Mbak Saras, karena Mbak Saras itu pengalaman kuliah di luar negeri itu udah banyak ya. Sebelum di Melbourne sudah di Turki dulu ya untuk S1-nya. Dan Mbak Saras ini sebagai penerima beasiswa penuh YTB nih, dan selama masa studi S1 juga dikenal berprestasi sebagai mahasiswa dengan penghargaan kehormatan luar biasa nih Mbak Saras. Dan juga ada program pertukaran Erasmus Plus ya di ini bahasa Hungaria ya, semoga nggak salah sebut nih ya, Esterházy Catholic University ya di Hungaria, dan sekarang di Australia. Jadi sudah mencoba belajar di 3 negara ya, Turki, Hungaria dan juga Australia. Gimana Mbak Saras nih ya plus minusnya nih 3 negara itu, langsung aja nih. Plus minusnya banyak sekali sih Kak. Kalau mungkin dari minusnya dulu ya. Kalau di negara-negara seperti Turki dan juga Hungaria itu kan mereka punya bahasa nasionalnya sendiri gitu ya. Jadi minusnya itu challenge-nya ada di situ, di bahasa negara tersebut gitu. Apalagi di bahasa Turki itu waktu dulu saya ke Turki itu belum tahu bahasa Turki sama sekali. Ya, dan harus mau tidak mau belajar bahasa Turki 1 tahun dan harus langsung masuk ke universitas. Jadi minusnya untuk belajar bahasanya juga lumayan tertantang begitu. Tapi untuk plusnya banyak sekali kebudayaan dan juga hal-hal baru yang bisa saya pelajari gitu. Oke, karena PR juga ya belajar bahasa baru ya Mbak Laras ya. Iya. Kalau Australia ini plusnya kayaknya karena dekat dengan tanah air ya. Oh bener. Dan nggak perlu belajar bahasa Inggris kan karena di Australia. Kalau minusnya apa nih Australia untuk studi? Minusnya apa ya? Di sini mungkin sistem pembelajarannya berbeda ya Kak, dari di Turki dan juga di Hungaria begitu. Di sini ekspektasi akademisnya lebih menurut saya lebih tinggi begitu, dan juga lebih intensif begitu kesibukannya. Oke, jadi memang ekspektasi nilainya lebih tinggi dibandingkan tadi di Turki dan juga tadi ya di Hungaria nih. Tapi ini menarik juga ya, akhirnya kenapa memilih untuk di Melbourne nih, di Australia? Karena tadi kan di Turki sudah mau ya setengah-setengah Asia, setengah Eropa ya. Lalu Hungaria itu Eropa, justru malah ke Australia nih Mbak Saras. Iya, jadi tadi
mungkin karena jarak juga ya Kak, jadi kayak saya ingin mencari universitas yang bagus dan juga tidak terlalu jauh dari Indonesia begitu. Dan setelah saya pelajari di Melbourne University ini, kurikulumnya sesuai dengan apa yang saya inginkan dan yang saya impikan untuk kedepannya begitu. Dan plusnya juga karena dekat gitu, jadinya ya udah saya akhirnya daftar aja di Melbourne University begitu. Jadi bisa mondar-mandir ya. Iya. Dekat lah paling tidak. Dekat. Dan juga untuk apa namanya, dari segi cuaca juga nggak terlalu banyak adaptasi ya. Kalau Hungari kan lumayan ya untuk adaptasi cuaca di sana ya. Iya. Dan menarik juga untuk tahu ini kalau tadi di Turki itu dapat dapat beasiswa juga ya Mbak ya di Turki ya. Iya, iya. Dan ini untuk di Turki sendiri cukup banyak ya beasiswa yang bisa mahasiswa atau pelajar Indonesia dapatkan gitu untuk studi di sana ya. Kalau untuk beasiswa dari pemerintahnya itu untuk beasiswa yang penuh dari S1 ataupun jenjang S2, S3 gitu Kak, ada dua. Yang pertama dari pemerintahnya namanya YTB itu untuk semua jurusan. Terus juga yang kedua itu ada namanya TDV, itu untuk jurusan keagamaan aja dari Kementerian Agama kalau tidak salah. Tapi di luar itu juga banyak program juga sih. Dari kampusnya mungkin ya beasiswanya ya? Ada beberapa kampus yang memberikan beasiswa untuk mahasiswa internasional dan juga program-program fellowship dan juga riset juga banyak dari pemerintah. Oke. Dan ini persyaratannya tidak terlalu sulit ya Mbak ya untuk yang YTB ini ya? Iya, kalau persyaratannya dari awal daftar itu prosesnya hanya submit dokumen online dan juga nanti jika udah lolos gitu hanya ke tahap wawancara begitu. Jadi memang semuanya bisa lewat online dan prosesnya singkat dan persyaratannya juga tidak terlalu banyak seperti beasiswa lain. Dan ini akhirnya bisa ikut program pertukaran Erasmus Plus ini gimana ceritanya nih Mbak Saras nih? Ini pas lagi di Turki juga berarti ya? Lagi studi di Turki ya? Iya, waktu itu ini sih Kak, karena di Turki itu universitasnya ada program exchange itu ke beberapa negara melalui Erasmus itu, jadinya saya daftar, ada tes bahasa Inggrisnya waktu itu seleksinya dan alhamdulillah dapat kesempatannya itu dan akhirnya bisa kuliah 1 semester gitu di Hungaria. Dan nilainya ditransfer ke Turki. Seru gitu. Ya. Dengan mata bidang studi yang sama ya, jurusan yang sama ya? Iya, dengan jurusan yang sama. Oke, keren. Dan itu berarti 1 semester 6 bulan. Sedang musim apa saat itu? Musim dingin kah? Wah seru ya kalau di Eropa saat itu. Waktu itu musim dingin Kak, musim dingin, terus transisi ke spring juga, jadinya dapat salju, terus juga dapat bunga cantik gitu. Seru banget itu. Tahun berapa sih Mbak kalau boleh tahu itu? Waktu itu kalau tidak salah 2021. Oke, jadi baru-baru banget lepas COVID ya? Iya benar. Baru banget lepas COVID dapat kesempatan untuk pertukaran ya. Erasmus Plus itu seru banget. Dan akhirnya lulus dari Turki itu langsung apply LPDP ya? Atau ada waktu istirahat dulu? Ada waktu istirahat dulu Kak. Waktu itu saya coba berbagai kegiatan seperti volunteering, kemudian internship, terus juga sempat kerja juga di kerja remote begitu. Terus akhirnya kok pengen S2 gitu, terus akhirnya daftarlah LPDP. Sebelum keterima LPDP pun juga udah daftar-daftar yang lain sih, cuma belum rezeki gitu. Oke, seru banget ya. Jadi sempat dulu untuk rehat mencoba yang baru kemudian terfikirkan untuk melanjutkan S2 dan ini di luar negeri. Dan sebenarnya banyak juga sih pertanyaan yang mungkin sering juga saya tanyakan ke teman-teman yang lain, karena ada yang beranggapan juga untuk studi kan bisa juga begitu di tanah air.
Kalau Mbak Saras nih, ini pertanyaan yang sama mungkin yang saya tanyakan juga kepada narasumber saya di program ini. Kenapa akhirnya memutuskan ini dari S1 ya untuk mengambil studi di luar negeri? Ini bukan berarti karena kuliah di dalam negeri buruk ya, bukan berarti itu. Pasti punya alasan atau achievement lain mungkin akhirnya mau studi atau memilih studi di luar negeri. Waktu itu keinginan saya, orientasi saya waktu itu lebih ke ingin mendapatkan pengalaman di organisasi-organisasi internasional dan juga punya banyak kenalan dan pengalaman begitu sih Kak. Jadinya saya lebih tertarik untuk mencoba studi ke luar negeri daripada di dalam negeri. Walaupun memang di dalam negeri pun juga sudah sangat bagus begitu. Benefitnya apa aja sih Mbak tadi selain punya kenalan dan nambah pengalaman kalau studi di luar negeri? Menurut saya lebih ke perkembangan diri sendiri sih, bagaimana saya bisa merubah diri saya menjadi yang mungkin pemalu ya dulu, tapi kemudian setelah ke luar negeri akhirnya saya punya keberanian untuk mencoba hal-hal baru, untuk berkenalan dengan orang baru, untuk berani menjalani hidup sendiri begitu, dan akhirnya itu bisa mendapatkan value ke diri saya. Jadi itu totally mengubah diri kita ya, karena kita ditantang untuk bisa hidup dan beradaptasi di luar sana ya Mbak Saras ya. Ya benar. Karena ditempa mentalnya sih Kak, jadi nambah-nambah ilmu baru nggak sih, kayak misalnya ada yang bercerita saya nambah ilmu kalau kuliah di luar negeri, selain benar ilmu yang dia pelajari, tapi juga ilmu lain, misalnya ilmu memasak begitu kan. Oh iya. Finansial, mengatur keuangan. Bener-bener memasak, terus juga belajar bahasa baru gitu Kak, nambah pengalaman. Oh bahasa Hungaria tuh seperti ini ya gitu. Oh bahasa Turki itu seperti ini gitu. Tapi waktu ke Hungaria juga belajar bahasa Hungaria ya Mbak ya? Iya, belajar level A1 waktu itu. Dalam 6 bulan itu, dalam 1 semester itu? Iya, dalam 6 bulan itu belajar 1 level. Berarti di Hungaria itu jenjang S1-nya saat itu pertukaran belajarnya begitu dalam bahasa pengantarnya bahasa Hungari? Bahasa pengantarnya waktu di Hungaria pakai bahasa Inggris Kak. Aman, agak deg-degan ya saya kalau tiba-tiba bahasa pengantarnya bahasa Hungaria, bisa ini ya, bingung ya. Karena PR juga memang banyak juga kendala, kenapa juga pelajar Indonesia tuh agak bukan malas tapi agak menghindari negara-negara yang harus belajar bahasa lagi gitu kan. Iya benar-benar. Karena makan waktu dan makan tenaga juga ya untuk belajar bahasa-bahasa baru. Nah untuk di Melbourne sendiri berarti tinggal tugas akhir ya. Ini ambil tema apa untuk tugas akhirnya nih Mbak? Karena sebenarnya saya masih tahun pertama ya Kak, jadi ini tugas akhir semester aja. Ini per subjek beda-beda sih. Ada yang tentang kebijakan kebijakan publik di Asia, lalu kemudian tentang pemerintahan dan juga tentang manajemen bencana begitu. Oke. Tapi untuk gelar master di Melbourne sendiri ini hanya di akhirnya hanya menulis tugas akhir, atau kalau di Indonesia kan harus nulis tesis penelitian seperti itu? Ada beberapa pilihan sih Kak. Nanti ada bisa ambil internship, ada bisa ambil tesis juga, atau ambil coursework. Jadi full semuanya ambil pelajaran aja gitu, mata kuliah aja gitu. Tapi nanti tergantung juga nilainya akan cocok Iya, cocok yang mana begitu. Kalau Mbak Saras kira-kira mau ngambil pilihan yang mana nih? Kalau saya sih pengennya ambil yang mini tesis ya Kak, kayaknya ya. Tapi untuk di Indonesia belum ada ya untuk pilihan seperti itu ya untuk S2 ya. Kayaknya rata-rata semua harus buat tesis nih kalau di Indonesia ya. Iya, rata-rata seperti itu Kak kalau di Indonesia. Kalau di Turki kemarin untuk tugas akhir sarjananya ya itu apa, harus nulis juga, menulis, atau hanya tugas akhir biasa? Kalau di Turki malah nggak ada skripsian gitu, nggak ada sih Kak. Tapi ujian per mata kuliah gitu.
Jadi kalau misal ujiannya, misal ada 6 mata pelajaran mata kuliah gitu, terus satunya nggak lulus, berarti harus ngulang lagi tahun depan, walaupun yang 5-nya udah lulus gitu. Kalau itu sama sih seperti di Indonesia ya, tapi berarti nggak ada kewajiban untuk menulis skripsi ya di Turki ya. Wah. Nggak ada. Nah ini juga menarik sekali ya untuk dicermati, karena setiap negara tuh punya persyaratannya sendiri-sendiri ya untuk kelulusan seperti itu. Jadi tipsnya nih mungkin dari Mbak Sarah terakhir nih, apa yang harus disiapkan nih kalau teman-teman di sana mau mencoba studi di luar negeri? Mungkin lebih ke ini ya Kak, mengumpulkan informasi begitu kan, banyak banget teman-teman di luar sana itu yang udah nih punya keinginan untuk lanjut ke luar negeri, tapi mereka masih bingung cara memulainya gimana gitu. Jadi mungkin sarannya yang paling utama itu mengumpulkan informasi tentang kampus tujuan atau mungkin beasiswa-beasiswa yang ada dan cara untuk apply ke kampus tersebut atau ke beasiswa tersebut gitu. Jadi mengumpulkan informasi dan juga persyaratan yang dibutuhkan ya? Iya. Dan mungkin plus minusnya juga ya, kenapa milih kalau studi di sini mungkin harus belajar bahasa baru, atau di sana nggak perlu belajar bahasa, begitu ya Mbak ya? Iya, harus ini sih Kak, memang harus harus matang pertimbangannya, karena kalau enggak nanti ketika udah sampai luar negeri bingung ya, terus kembali ke Indonesia akhirnya malah meninggalkan studinya di luar negeri gitu. Ada beberapa kasus ya seperti itu gitu, karena mereka dari awal tidak riset dulu secara menyeluruh gitu. Jangan sampai nanti nggak lulus itu ya Mbak Saras. Iya, agak menakutkan juga ya. Agak menakutkan, serem juga gitu terkatung-katung di negeri orang ya. Iya. Tapi memang untuk pelajar Indonesia di Melbourne banyak kan Mbak ya? Itu banyak banget Kak. Banyak. Berarti kalau di sana seru lah ya, banyak ketemu pelajar-pelajar Indonesia di sana. Iya seru banget, bahkan sering banget kumpul-kumpul gitu. Terus ada juga organisasi pelajar Indonesia juga. Terus juga sering banget ngadain acara-acara kayak makan-makan, piknik bareng gitu, diskusi gitu. Seru tuh ya, kayaknya saya lebih seru dengar makan-makan bareng ya. Iya sih, kan di mana ada makanan biasanya di situ kita semua kumpul gitu. Betul. Dan Turki juga banyak loh Mbak pelajar Indonesia di sana kan ya? Iya banyak banget Kak. Jadi kalau Mbak Saras nggak perlu khawatir lah adaptasinya, karena banyak teman-temannya di sana ya. Iya. Yang justru sedikit mungkin Hungaria ya? Iya, yang Hungaria kemarin itu saya dari satu kota yang dia 1,5 jam gitu ya dari Budapest gitu kan. Itu nggak ada orang Indonesianya gitu Kak, jadi bener-bener sendiri, terus lebaran juga sendiri gitu. Rasanya juga menyedihkan gitu. Menyedihkan. Untung hanya 6 bulan ya, atau semester ya? Iya, untungnya hanya 1 semester bener. Mungkin itu juga yang jadi pertimbangan juga ya untuk memilih tempat studi, karena kalau ada sesama warga negara Indonesia mungkin bisa nambah semangat gitu ya untuk tetap bertahan di sana ya. Oke Mbak Saras, terima kasih sekali nih waktunya ya, sudah mau berbagi bersama kami, dan ceritanya tuh luar biasa sekali, berbagai pengalaman kuliah di 3 negara. Sukses selalu ya Mbak Saras, dan salam untuk teman-teman pelajar Indonesia di sana. Oke, terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama Mbak Saras. Selamat siang teman-teman semuanya. Ya, mendengar Voice of Indonesia, demikian tadi ya bincang-bincang hangat saya dengan Saras Alfiasari. Jadi Mbak Saras ini sedang menempuh studi Master of Public Policy and Management Melbourne University Australia melalui beasiswa LPDP. Voice of Indonesia.